Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Masih bersama Son dalam channel Islambul Aquatic. Nah, di sini saya akan membangun sebuah kolam, di mana kolamnya ini akan dibangun dengan biaya yang sangat murah. Ya, pertama karena ukurannya kecil, yang kedua bahannya. Nah, di samping murah nanti cara membuatnya juga cepat ya, dalam hitungan jam beres. Yang penting ikan bisa hidup sehat. Mari kita lihat seperti apa. Nah, ini model kolam yang akan dibuat. Di sini hanya pakai batako saja. Nanti langsung ditutup terpal, jadi cepet ya cara bikinnya. Ukuran kolam di sini ukuran 1x3. Nah, kalau sudah dibuat kolam nanti bisa dipakai untuk ikan apa aja. Ya, sebenarnya pada intinya bisa semua ikan. Ikan cupang jelas bisa. Ini kalau diisi untuk pembesaran burayak cupang, ini dengan ukuran berapa ya? Lebarnya itu 1 meter, panjangnya berapa? 3 meter. Nah, ini untuk burayak cupang bisa untuk 1000 ekor, bahkan 2000 ekor. Kami seringkali memakainya untuk 2000 ekor untuk cupang-cupang yang harga kelas murah seperti cupang half moon ataupun serit, atau mungkin plakat dragon, plakat baskel dan sebagainya. Tapi seringkali kalau kami melihara yang ikan warna, nanti kita isi 1000 saja seringnya ya. Bisa nggak untuk ikan koki? Bisa ya. Tapi untuk pembesaran, bisa nggak untuk pembesaran koki? Bisa, asal nggak banyak. Kalau banyak ya nggak akan bisa. Paling untuk 100 ekor dimasukkan di sini bisa. Nah, kalau misalkan kekurangan oksigen nanti tinggal dikasih aerator saja ya. Nah, apakah dengan model seperti ini juga bisa untuk ikan koi? Nah, saya pernah mencoba mengawinkan ikan koi dengan kondisi kolam seperti ini, itu bisa. Yang penting dikasih aerator supaya koinya tidak kekurangan oksigen. Hanya saja nanti biasanya tempatnya ini masih agak terlalu kecil sehingga burayak yang menetas itu tempatnya terlalu sempit. Jadi kalau sudah menetas ya sebagian harus segera dipindahkan, misalkan umur 5 hari atau seminggu harus segera dipindah-pindahkan biar tidak banyak burayak yang mati. Oke, sekarang penataan batako sudah beres, ini sudah memutar. Ini sebanyak 3 tumpuk ya. Jadi dari ukuran ini ya, ini ukuran batako paling tipisnya di sini. Nah, ini kenapa bisa sampai ditumpuk 3 kuat ini ya itu. Sebenarnya yang paling bawah ini sedikit kita kasih adonan. Jadi ngasih adonannya nggak banyak. Jadi kalau antar batako itu di sini ada lubangnya, kita masukkan di sini saja. Sehingga nanti antar batako satu dengan yang lain lengket. Dan di saat kita ingin membongkar kolam ini kolam yang praktis karena kapanpun kita pengen mengubahnya itu mudah. Jadi nanti kapanpun kita pengen bongkar mudah, walaupun di sini ada adonan yang kita masukkan, khususnya yang paling bawah aja. Itu nanti kita dorong, kita pukul dengan sedikit tenaga itu sudah lepas ya itu. Nah, tapi dengan kondisi tekanan air tidak mudah lepas. Nah, sekarang ini nanti akan segera saya belikan terpal. Nah, ini kalau saya belikan terpal ukurannya berapa? Nah, sebelum saya melihat ukuran terpalnya saya cek dulu ini. Panjangnya sebenarnya berapa sih kolam ini? Akan saya ukur. Oke, meskipun tadi saya bilang 1,3, sekarang ini akan saya ukur langsung. Jadi lebarnya 1 meter lebih sedikit lah, lebih 15 cm. Kemudian ini panjangnya akan saya ukur juga. 1, 2, 2 meter 85 cm, jadi hampir 3 meter ya. Jadi boleh saya anggap 1,3 meter. Dan periksa juga kedalamannya 45. Jadi nanti kalau lebarnya di sini 1 meter, 1 meter lewat dikit ya, 1 meter 15, di sini 45. Sebenarnya nanti untuk ketinggian itu kurang dikit. Karena terpal yang dijual itu pasti 2 meter. Saya nggak bisa maksain, ya udah kita beli yang memang lebarnya 2 meter.
Nah, kemudian panjangnya ini harus kita akali. Sini kan kedalaman sekitar 45 cm ya, atau kita anggap setengah meter. Jadi untuk kedalaman sini setengah meter, sebelah sana setengah meter, panjangnya hampir 3 meter. Jadi kalau di total hampir 4 meter. Ya, karena penjualan nggak melayani misalkan 2,85 apa 3,85 meter nggak dilayani, ya udah kita beli nanti 4 meter ya. Jadi saya beli yang 4 meter, tapi lebarnya itu sudah pasti 2 meter, dan ini tinggal saya pakai saja di sini. Oke, itu saja. Nah, terus apa yang akan kita lakukan dengan terpal ini? Nah, kita lihat nanti. Oke ya, ini terpal yang sudah saya beli 4 meter. Nah, cuman gini ya, terpal ini kan bahannya saya nggak tahu apa, biasanya pasti ada zat-zat yang mudah terlarut di air, dan ini tidak bagus buat ikan. Jadi kalau misalkan terpal ini sudah terpaksa dipasang di kolam buatan tadi, maka nanti baiknya kita isi dengan air. Atau bisa juga ini sebelum dipasang kita rendam saja di air. Karena di sini ada kolam yang luas, maka ini terpal akan saya rendam saja. Ya, saya akan melakukan perendaman dulu. Oke ya, saya akan masuk ke kolam merendam terpal ini. Ya, demi konten saya masuk kolam walaupun kolamnya agak dalam ya. Sayangnya terpal ini termasuk benda yang apa ya, terapung di air. Jadi nanti akan saya bebani supaya tenggelam. Jadi saya kasih potongan-potongan batu bata aja. Ya, saya akan masuk ke air sekalian. Soalnya bagian sana nggak bisa saya lempari. Ini rendamnya nggak bisa langsung cepat seketika, karena kalau langsung cepat nanti sebagian batunya malah tenggelam. Maksudnya tenggelam, tidak menindih terpalnya. Oke ya, yang penting terpal sudah terendam. Di sini akan saya rendam sekitar 24 jam. Sebenarnya idealnya sih 36 jam. Ya, tapi nggak apa-apa. 24 jam sudah cukup. Yang penting ikan berikutnya nanti nggak keracunan. Nah, apakah yang di kolam ini ikannya nggak keracunan dengan zat kimia dari terpal ini? Ya, sebenarnya nggak, karena ini airnya volumenya sangat banyak. Lagian di sini kolamnya itu bawahnya itu adalah tanah. Jadi tanah itu punya sifat menetralisir segala zat ini ya. Segala zat, segala kotoran. Bahkan seringkali kalau kita membersihkan kolam-kolam kecil, ini kalau kita lihat di bagian atas kolam itu ada, nah, kalau kita lihat ini pakai kamera depan ya, jadi agak sulit. Yang warna orange di belakang saya sana itu sebuah kolam. Seringkali kalau membersihkan, membuang air kotornya itu langsung ke kolam ini, dan ini nggak membahayakan ikan yang ada di sini, karena memang volume kolam orange sangat nggak terlalu besar. Dan di sini karena langsung tanah, bawahnya itu tanahnya menetralisir. Oke ya, sekarang ini sudah 2 kali 24 jam perendaman
terpal ya. Jadi saatnya diangkat. Kemarin saya hanya rencana 24 jam, tapi karena nggak sempat ya sudah 2 kali 24 jam akan jauh lebih bagus ya. Oke ya, terpal sudah terangkat, jadi ini saatnya sedikit saya keringkan. Sebenarnya nggak dikeringkan juga nggak apa-apa, langsung dipasang aja ya. Saat ini terpal sudah mulai kita pasang di kolamnya. Jadi tinggal kita atur-atur, nanti kita paku sampingnya sampai jadi. Salah satu hal yang penting adalah penataan di pinggir. Jadi bagaimana kita bisa melipat di bagian pojokan juga ya. Jadi kita buat seperti ini, kita lengkungkan sehingga nanti akan membentuk sudut. Selanjutnya kita paku. Oke ya, saat ini mulai tertata rapi, tinggal bagian finishing saja. Tinggal sebelah kiri ini terutama yang belum ya gitu. Ini setiap kali pakai paku langsung pakunya kita lengkungkan biar nggak ngenai dan biar lebih menggigit, lebih supaya terpalnya nggak gampang lepas. Kalau hanya sekedar dipaku dalam nanti mudah lepas malah. Oke, saat ini kolam sudah jadi, sudah bagus ya, sudah presisi semuanya, sudah dipaku. Sekarang langsung saja kita isi. Nanti setelah ini langsung kita isi dengan ikan ya. Jadi pembuatan kolam ini selesai ya. Sebenarnya pembuatannya mungkin nggak sampai 2 jam ya, itu sudah beres. Ini lama karena harus merendam terpal. Kalau misalkan semuanya udah siap ya, terpal udah atau nggak usah direndam dulu terpal, ngerendamnya ya kalau sudah jadi gini langsung diisi air berarti kan sudah terendam kan. Cuman kita belum berani masukkan ikan ketika itu. Kalau ini sudah berani. Kenapa? Karena terpalnya sudah direndam. Oke, demikian tadi proses pembuatan kolam terpal dengan bagian sampingnya berupa batako ya. Kadangkala kita bisa juga membuat dalam bentuk bagian sampingnya itu berupa kayu ataupun bambu. Atau bisa juga pakai paralon juga nggak apa-apa ya. Tinggal kreativitas kita membuat seperti apa ya gitu. Oke, saya kira demikian. Saya akhiri sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.